Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Saudara dan saudariku yang terkasih, ketika merenungkan bacaan Injil pada pagi hari ini, dan secara khusus ketika saya mengulangi kalimat yang dimana Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Dalam permenungan saya menemukan sebuah pesan bahwa mengikuti Yesus itu ternyata adalah sebuah pilihan. Sebuah pilihan di mana kita memiliki konsekuensi, di mana pilihan ini bukanlah pilihan yang mudah. Pilihan ini memiliki resiko, dan pilihan ini menuntut sebuah konsekuensi, di mana kita dituntut untuk mau berkorban, di mana kita dituntut untuk mau mengutamakan apa yang menjadi tuntutan dari Yesus yang kita ikuti. Maka tuntutannya kita harus dikatakan oleh Yesus bahwa kita harus menyangkal diri kita, memikul salib kita sendiri, dan kemudian mengikuti Yesus sendiri. Menyangkal diri berarti adalah di mana kita melihat dalam diri kita sendiri apa-apa saja yang ada dalam diri kita yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Menolak dalam diri kita sendiri apa yang memungkinkan bertentangan atau mengganggu jalannya, di mana kita sedang mengikuti dalam usaha kita mengikuti Tuhan Yesus. Menyangkal dalam diri kita sendiri. Dalam permenungan saya, kita diundang untuk melihat dalam diri kita apa-apa saja dalam diri kita yang bisa menghambat usaha-usaha kita untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan saya yakin menyangkal apa yang ada dalam diri kita itu bukan sesuatu yang mudah. Melihat dalam diri kita apa yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menurut saya adalah sebuah usaha yang tidak mudah. Melihat dalam diri orang lain dan mengatakan kepada orang lain, inilah yang harus engkau sangkal ketika engkau mengikuti Tuhan Yesus, rasanya itu jauh lebih mudah. Tetapi ketika melihat dalam diri kita sendiri, berusaha melihat dalam diri kita, kemudian menemukan apa yang harus kita sangkal ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, ternyata itu menjadi sesuatu usaha yang tidak mudah, tetapi itu penting untuk kita upayakan dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan Yesus. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, pesan yang saya ingin saya tawarkan kepada kita semua adalah kita diundang untuk melihat dalam diri kita masing-masing apa-apa saja yang perlu kita sangkal dalam diri kita,
untuk dapat mengikuti Tuhan Yesus secara bebas, mengikuti Tuhan Yesus secara lebih ringan, mengikuti Tuhan Yesus secara lebih merdeka. Mari kita melihat dalam diri kita masing-masing apa yang harus kita sangkal yang ada dalam diri kita yang mungkin bisa menghambat perjalanan kita dalam upaya kita mengikuti Tuhan Yesus. Karena mengikuti Tuhan Yesus adalah perjalanan yang panjang, perjalanan yang terus-menerus, dan dalam perjalanan itu kita diundang untuk senantiasa mampu menemukan apa yang kita sangkal. Mungkin kadang mudah, tetapi juga kadang kala kita susah melihat apa yang mesti kita sangkal dalam diri kita sendiri. Tetapi mari kita mohon rahmat Tuhan, kita bersyukur untuk sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, yang mengundang kita untuk melihat dalam diri kita apa-apa saja yang perlu kita sangkal dalam upaya kita mengikuti Tuhan Yesus. Kita mohon rahmat Allah, kita mohon doa dari Santo dan Santa pelindung kita. Semoga kita dimampukan mengikuti teladan mereka dalam mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam upaya kita menyangkal diri untuk mengikuti Tuhan Yesus secara lebih bebas dan merdeka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin.